وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, para pecinta ilmu, pendengar, pemirsa Radio Rabbani dan KMTV dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga pagi ini kembali kita bisa melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid karya Syekh Shalih Al-Fauzan. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi panduan dalam kehidupan kita, bisa menerangi jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita mempelajari akidah dan tauhid. Kita berjalan dengan benar, kita beragama sesuai dengan panduan yang telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ucapan salat dan salam marilah kita perbanyak untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia, panutan kita bersama. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari tidak lagi berguna harta dan kekayaan kita, tidak lagi bisa kita banggakan anak dan keturunan kita, kecuali orang-orang yang datang kepadanya dengan hati yang penuh dengan iman, yang jauh dari kesyirikan. Ikhwani wa akhwati fiddin, pagi ini kita melanjutkan pada halaman yang ke-74 dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid, di mana pagi ini kita akan membaca hadis yang kedua, ya, setelah kita menyelesaikan hadis tentang Imran bin Husain, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada salah seorang, ya, yang menggantungkan sesuatu di tangannya berupa gelang dari tembaga. Lalu Nabi mengatakan, ma hadhihi? Qala aminal wahina. Maka Nabi SAW mendoakan. Yang pertama, Nabi SAW menyuruh untuk mencopotnya. Lalu kemudian Nabi mengatakan, la taziduka illa wahanan. Yang kamu pakai itu tidaklah menambahkan, ya, kecuali kelemahan pada dirimu. Karena orang yang bergantung kepada selain Allah akan lemah dalam kehidupannya. Lalu kemudian Nabi mengatakan, fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Kalau kamu memakai benda itu dan kamu meninggal dunia, maka selama-lamanya engkau tidak akan pernah beruntung. Ikhwafillah, dalil yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab pada bab ini adalah, ya, walahu an Uqbah bin Amir. Walahu di sini adalah riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, an Uqbah ibnu Amir, dari Uqbah ibn Amir, marfu'an, ay muttasilan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, tersambung sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu.
barang siapa yang menggantungkan jimat, ya, tamimah, kita bisa artikan jimat, fala atamallahu lahu, maka Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Barang siapa yang menggantungkan jimat, ya, maka Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Wa man ta'allaqa wad'atan fala wada'allahu lahu, dan barang siapa yang menggantungkan wad'ah, wad'ah ini ya adalah semacam kulit kerang yang dikalung kemudian digantungkan. Lebih mirip, ya, dia berupa gantungan juga yang diletakkan di leher, itu namanya wad'ah, ya, atau di tempat yang lain, ya, kulit kerang yang dikalungkan lalu kemudian digantungkan. Fala wada'allahu lahu, maka Allah tidak akan memberikan ketenangan padanya. Jadi siapa menggantungkan azimat, maka Allah tidak akan sempurnakan urusannya. Dan barang siapa yang mengantungkan wada'ah, maka Allah tidak akan berikan ketenangan kepadanya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain dalam bab ini adalah man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang mengantungkan jimat, maka dia telah melakukan kesyirikan. Bayangkan, Nabi langsung mengatakan az-zimat, ya, yang dipakai dia, maka itu akan membawa dia kepada satu perbuatan yang besar, yaitu kesyirikan. Ikhwafillah rahimakumullah. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan siapa sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Uqbah ibnu Amir adalah Uqbatu ibnu Amirin Al-Juhani, ya, sahabiyun masyhur. Uqbah ibnu Amir Al-Juhani seorang sahabat yang terkenal. Wa kana faqihan fadilan. Beliau seorang, ya, yang sangat faqih, faham dalam bidang fikih, aliman fadilan, ya, yang memiliki sangat banyak keutamaan. Waliya imarata Misr li Muawiyah 3 sinin. Beliau menjadi gubernur Mesir selama 3 tahun di masa Muawiyah. Wa mata qariban min as-sittin, dan meninggal lebih kurang usianya 60 tahun. Itulah Uqbah ibnu Amir. Walahu, ay dalam hadis ini disebutkan fi riwayatin, walahu di sini, ya, walahu ay wara al-Imam Ahmad, maksudnya Imam Ahmad meriwayatkan, ya, hadis ini. Kata ta'allaqa tamimatan, Syekh Shalih Fauzan mengatakan ay allaqaha alaihi au ala ghairihi mu'taqadan biha atau mu'taqidan biha, menggantungkan untuk dirinya atau untuk orang lain. Jadi kalau ketemu dengan orang, pakai ini, katanya, gantungkan di lehermu, atau dia kasih untuk siapapun yang dia tahu. Lalu dia tanya, apa ini? Ini sesuatu yang bisa membantumu, ya, bisa menjagamu, dan bisa menghilangkan segala penyakitmu. Langsung kita tolak. Karena ini disebut dengan tamimah. Ini tamimah. Wa tamimatu kharazatun kanatil Arab tu'alliquha ala auladihim yattaquna bihal ain. Semacam manik-manik atau biji-biji tasbih, ya, biji tasbih yang dipakai, yang digantungkan oleh orang Arab atas anak-anak mereka, yang mereka yakini itu akan bisa menjaga anak-anak mereka dari penyakit ain. Penyakit ain itu apa? Yang diakibatkan oleh pandangan yang penuh dengan hasad dan kebencian. Maka itu ikhwafillah, pandangan kita ini bisa mendatangkan, ya, mudarat kalau kita tidak ikutkan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita, ya, selalu membuka pintu ain untuk kita. Seperti apa? Ya, seperti, ya, kita berfoto kemudian kita upload foto kita, atau mungkin foto pasangan kita, atau foto anak-anak kita. Ini akan sangat mudah terjangkit penyakit ain, terkena penyakit ain.
Maka itu ikhwafillah, selalulah kita berlindung kepada Allah pada setiap pagi dan petang. Doakan kita dan anak-anak kita. Karena ada orang-orang yang hasad, tidak suka melihat orang dalam kenikmatan, atau tidak suka melihat orang dalam kebaikan. Makanya seperti apa yang dikatakan dalam sebuah makna hadis, ya, dan disebutkan hadis ini sangat dhaif oleh para ulama, bahwa kullu ni'matin mahsud, setiap nikmat itu ada penghasadnya. Justru setiap nikmat itu cukup kita bersyukur kepada Allah saja. Tidak perlu kita ceritakan ke banyak orang, diumbar kenikmatan kita. Karena makna hadis ini benar. Maknanya setiap nikmat itu ada orang yang hasad. Tidak terlepas. Makanya kata para ulama, setiap tubuh kita, ya, setiap orang memiliki potensi hasad. Tapi orang yang mulia akan menyembunyikannya. Tapi orang-orang yang buruk, dia akan menampakkannya. Maka itu ikhwafillah, jaga diri kita, jaga dari segala potensi-potensi penyakit ain ini masuk ke kita. Nah, orang Arab, cara menjaga ain untuk anak mereka dengan menggantungkan sesuatu di leher mereka. Tentu ini perbuatan yang salah. Kita sebagai orang beriman tidak melakukan hal itu. Dengan memohon kepada Allah perlindungan, itu sudah cukup. Nah, fala atamallahu lahu, ay du'aun alaihi bi an la yatimmallahu umurah. Ini sebuah ungkapan doa dari Nabi bahwa Allah tidak menyempurnakan agar tidak menyempurnakan urusannya. Siapapun yang menggantungkan jimat, maka Allah tidak akan sempurnakan segala niat-niat apa yang diinginkan dari jimat itu. Ya kan? Wada'ah, ay al-wada'atu syai'un yukhrij minal, yang dikeluarkan dari bahar, dari laut, yusbih sadafa. As-sadaf itu kayak cangkang-cangkang kerang, ya. Yattaquna bihil ain, yang dengan dipakainya cangkang-cangkang itu, ya, bisa menjaga apa? Orang dari penyakit ain. Ini lebih kurang sama. Fungsi antara tamimah dengan wada'ah ini mirip. Dengan tujuan-tujuan yang, ya, bisa menjaga diri mereka dari penyakit ain dan lain sebagainya. Fala wada'allahu lahu ay la ja'alahu fi da'atin wa sukun. Allah tidak jadikan dia dalam ketentraman dan kenyamanan. Tidak akan nyaman, Pak. Orang yang bergantung kepada makhluk tidak akan pernah merasakan ketenangan. Siapapun dia. Yang bergantung kepada Allah, dia yang merasakan ketenangan. Karena sumber ketenangan itu dari Allah. Kalau kita bergantung kepada makhluk, maka tidak akan mungkin kita selamanya merasakan ketenangan itu. Au la khaffafallahu anhu ma yakhafu. Tidak akan Allah hilangkan, ya, apa yang ia takutkan. Pakai, ya, sesuatu itu membuat dia selamat dari penyakit ain, itu tidak akan membuat dia selamat. Ini musibah yang menimpa kita dan sebagian kaum muslimin, ya, yang ada di belahan dunia ini. Jangan kita melakukan hal-hal yang seperti ini. Sekali lagi, kepada orang tua, kepada siapapun, ya, jangan pernah menggantungkan azimat dalam dirinya, pada tubuhnya atau tubuh anak-anaknya atau orang lain. Karena itu adalah perbuatan syirik yang tidak akan mendatangkan kebaikan sedikit pun pada dirinya. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, makna wa fi riwayatin ay fi warawal Imam Ahmad min hadisin akhar. Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari jalan yang lain. Nah, lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan hadis yang barusan kita baca, al-ma'na al-ijmaliyyu lil haditsaini. Makna global dari dua hadis yang barusan kita baca, mana man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu wa man ta'allaqa wad'atan fala wada'allahu lahu. Ini yang pertama. Yang kedua, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Yang menggantungkan ajimat, dia telah syirik. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi, yad'u ala man ista'mala tamaim,
mendoakan keburukan bagi orang yang memakai azimat. Ya'taqidu biha daf'ad dharar, yang ia yakini azimat itu bisa menolak mara bahaya. Bi ayyaqisallahu qasdah, dengan di mana Allah akan membalikkan niatnya. Tujuannya apa tadi? Menolak bala, menjaga dari penyakit ain. Justru niat itu akan berbalik, tidak akan Allah berikan kepadanya. Yang ada adalah kebalikannya. Ini maksudnya. Wala yatimma lahu umurah, tidak akan sempurna urusan-urusannya. Ya, tidak akan sempurna segala urusan dia. Berantakan karena bergantung kepada selain Allah. Siapapun ikhwafillah, dalam kondisi buruk apapun kita, cukup kita bersandar kepada Allah. Ini sangat aneh terkadang dalam kehidupan kita, masih saja percaya dengan hal yang seperti itu. Bergantung kepada makhluk itu akan membuat kita ya sengsara. Bergantung kepada Sang Khalik akan membuat kita bahagia. Bergantung kepada makhluk membuat kita semakin lemah. Dan bergantung kepada Khalik membuat kita semakin kuat. Maka ini yang perlu kita pahami bersama dalam keyakinan kita. Kama annahu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yad'u ala man ista'mala al-wada', mendoakan bagi siapapun yang memakai wada', li nafsi qasdis sabiq, dengan tujuan yang sama. Ya, alla yatrukahu Allahu fi rahatin wa tmi'nanin, agar Allah tidak berikan kepadanya ketentraman dan kenyamanan. Tidak mungkin, ya, tidak akan mungkin. Maka sesungguhnya orang yang memakai itu tertipu. Tertipu, baik. Tertipu mereka, orang yang memakai ajimat, orang yang memakai gantung-gantungan, ya, yang diyakini itu bisa menolak bala dan seterusnya. Ya, bahkan anehnya tidak hanya dalam usaha dan kehidupan, bahkan dalam olahraga pun terkadang pakai jimat di kita ini. Pakai jimat. Masih ingat itu ya? Masih ada dalam olahraga pertandingan seperti sepak bola misalnya. Sampai pemainnya tidak nampak gawang lawan. Gimana ceritanya begini? Ya kan? Kalau pemain-pemain hebat dilawan, tidak mungkin tak nampak sama mereka. Lurus tendangannya keras, sudah masuk. Ini kehidupan kita bergelimang dengan keyakinan yang salah, yang batil gitu. Ini sangat bermasalah dalam keyakinan kita. Maka kalau ada keluarga-keluarga masih seperti ini, atau pribadi-pribadi muslim yang masih melakukan ya kebiasaan seperti ini, maka tinggalkan segera. Kenapa? Tidak akan Allah sempurnakan urusannya. Tidak akan Allah berikan ketenangan pada dirinya. Nah, al-ikhwafillah, nah, azimat-azimat ini sangat banyak. Masih banyak. Dan ini tanda apa? Akidah kita masih lemah. Ya, beberapa tahun yang lewat, yang silam, ada beberapa mahasiswa yang kita dapatkan juga demikian. Ada sebagian ya yang menggunakan ya apa namanya azimat-azimat itu berupa batu atau tulisan-tulisan di dalam kertas yang bismillah terbalik, atau ada juga kain putih yang dililitkan di lengan dan di pinggang dan seterusnya. Kalau kita tanya apa ini semuanya? Ini titipan dari kakek, ini titipan dari uaknya, ini titipan dari neneknya, seterusnya. Macam-macam. Ya mereka datang ya kayak di kampus kita, misalnya di kampus di UIN, datang dari berbagai ya daerah. Dari pelosok mana pun datang belajar kuliah ke sana. Yang barangkali selama hidup belum pernah ke Pekanbaru, datang ke sini gitu. Bertemu dengan banyak orang, berinteraksi dengan banyak orang, rasa takut itu ada. Nah, kakeknya nitip, ini ini dipakai, ini insya Allah kamu terjaga dari ya orang-orang yang jahat. Kalau jatuh nanti di ronda tidak luka gitu kan. Dan seperti itu. Dan saya pernah nanya begitu. Ini kenapa? Kata kakek, Ustaz, kalau jatuh nanti tidak apa-apa. Jadi kebal dari aspal gitu kan. Dan begitu.
Ya hukumnya kalau jatuh ya lecet lah. Nah masih ada keyakinan seperti ini. Ya, saya dulu ada di UIN kalau tidak salah beberapa tahun yang silam ya. Salah seorang dekan melakukan ya mencoba mahasiswa maba itu, mahasiswa baru itu melakukan ruqyah di ruqyah masal. Yaitu ditemukan banyak jimat. Ya, banyak jimat yang dibawa dari kampungnya masing-masing. Ini bukti kalau akidah kita sekali lagi masih lemah. Ya, masih bergantung kepada ya. Yang lebih parahnya ketika munaqashah, pakai jimat. Ya kan? Pakai jimat. Ketemu dengan penguji yang rajin berzikir, ngaji, enggak berlaku jimat. Pingsan, apa mau dijawab? Ya kan? Apa yang maksudnya dia pakai jimat itu, dosennya sayang, enggak nanya yang macam-macam gitu. Ketemu dosen penguji yang zikir pagi dan sorenya terjaga, salat jamaahnya terjaga ya, ayat kursinya selalu dibaca dan seterusnya. Enggak berlaku itu. Nah, oleh ikhwafillah, hal yang seperti itu ya tidak mesti dan tidak pantas untuk kita lakukan. Nah, oleh karenanya kita kembali ke halaman 75. Bal yuharriku alaihi kulla mu'dhin. Justru kebalikannya, Allah akan menggerakkan segala sesuatu yang bisa mencelakainya. Wa hadad du'a yaqsudu min at-tahziru minal fi'il. Maksud daripada apa yang dikatakan Nabi ini adalah peringatan agar kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Kama annahu yukhbiru sallallahu alaihi wasallam fil hadits tsani, sebagaimana Nabi juga menyebutkan pada hadis yang kedua, anna hadzal amal syirkun billahi, bahwa perbuatan ini adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ihfillah munasabatun lil haditsainil bab, ketersesuaian dua hadis dalam bab yang kita bahas, anna fihi ma dalala ala tahrimi ta'liqit tamaim wal wada', bahwa kedua hadis tersebut menunjukkan haramnya menggantungkan jimat dan wada' wa i'tibarihi syirkan, dan dia termasuk kepada menggantungkan itu sebuah kesyirikan. Lima yakumu biqalbil mu'alliki laha minal i'timadi ala ghairillah, karena dengan melakukan itu hati orang yang melakukannya bergantung kepada selain Allah. Itu maksudnya. Kenapa dilarang? Ya maka sama dengan orang-orang yang, karena sebagian para asatis mengatakan bahwa orang-orang merokok misalnya tidak bisa lepas dari rokoknya. Ini bergantung kali ke rokoknya, ya kan? Orang-orang yang tidak bisa tenang, tidak bisa mikir, tidak bisa tidur, tidak bisa bekerja tanpa rokok. Ini apa namanya? Antum cukup bergantung kepada Allah semata. Agar bisa tenang, bisa tidur, bisa nyaman, bergantung kepada Allah, bukan pada rokoknya. Ini perkataan dari mana begitu? Sikap yang seperti ini ya, di mana kita tidak boleh bergantung selain Allah Azza wa Jalla, hanya kepada Allah tempat kita ya bersandar. Ya, jangan kita menjadi orang yang lemah. Jangan menjadi orang yang tidak memiliki kekuatan dalam iman kita. Jadilah orang yang hanya bergantung kepada Allah semata. Lalu kemudian Shalih Fauzan mengatakan ma yustafadu minal haditsaini, apa faedah yang bisa kita ambil dari dua hadis ini? Yang pertama, anna ta'liqat tamaimi wal wad'i minasyirik, menggantungkan zimat dan wada' adalah perbuatan syirik. Jelas ya? Yang kedua, anna man i'tamada ala ghairillahi, yang bergantung selain kepada Allah, amalahu Allah bin naqidi qasdi, maka Allah berikan ya kebalikan dari niatnya. Yang pakai jimat untuk bisa selamat, Allah tidak selamatkan. Yang pakai jimat agar terjaga dari ain, Allah tidak jaga. Yang pakai jimat untuk sukses usahanya, tidak akan sukses. Yang pakai jimat supaya tenang jiwanya, tidak akan tenang. Yang pakai jimat agar lancar urusan, tidak akan lancar urusannya. Yang pakai jimat supaya sehat, tidak akan sehat. Begitulah Allah katakan. Ya, di dalam hadis ini Nabi sebutkan
disebutkan oleh Nabi SAW, fala atamallahu lahu. Gak akan mungkin. Yang pakai jimat agar posisinya terjaga, jabatan tidak akan digeser, tak akan bertahan di situ. Yang pakai jimat untuk menang di pilkada tak akan menang. Ya, tak akan menang itu. Ruginya dua kali. Dosa syirik dapat, harta ludes. Gitu kan? Iya. Kan banyak orang setelah pilkada itu, ya, buka baju, ya, buka celana, jalan tambah busana. Banyak orang yang miring. Karena ya harapannya tinggi, ya, mendapatkan dunia, tapi kemudian habis ludes, tak ada yang tersisa. Ini akibat bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, ad-du'a ala man 'allaqa tama'ima wal wada' bima yufawwitu 'alaihi maqsuda wa ya'qisu 'alaihi murada. Orang yang mendoakan orang yang menggantungkan jimat dan wada' di mana akan menghilangkan melewatkan tujuan dari niat-niat maksudnya dan bahkan kebalikan dari apa yang diinginkannya. Ya, artinya orang yang melakukan sesuatu seperti jimat tadi, maka kebalikan itu yang akan dia dapatkan. Tak akan mungkin. Ya, ingin sukses pakai jimat tidak akan sukses. Gak bakalan itu. Ingin kaya pakai jimat gak bakalan kaya. Ya, ingin bahagia pakai jimat tidak bakalan bahagia. Ingin keluarganya sakinah mawaddah warahmah dengan jimat, tak akan mungkin mendapatkan keluarga yang samara itu. Tidak ada jalan keselamatan dan kebahagiaan melainkan bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu ikhwafillah, luruskan akidah kita, ya, jujurlah di dalam menjalankan seluruh perintah Allah, dan segala harapan mesti kita gantungkan hanya kepadanya. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla jaga kita semuanya. Allah jaga anak keturunan kita. Allah berikan keselamatan kepada kita dunia dan akhirat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.